Perkenalkan, nama saya Cristiano Nicholas Siregar dengan NIM 220018478 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok proyek dari tugas akhir pengembangan aplikasi game saya yang berjudul tentang vector game, Vectoran. Vectoran adalah sebuah game platform 2D grafis strategis. Visi utama di baliknya adalah menciptakan sebuah pengalaman yang menantang di mana pemain tidak hanya beradu kelincahan, tapi juga berebut sumber daya dengan musuh yang bisa berevolusi. Game ini memiliki tiga fitur utama yang membuatnya unik. Satu, evolusi musuh berbasis sumber daya. Musuh dalam game ini akan menjadi lebih kuat jika mereka berhasil mengambil koin. Musuh dalam game seperti ini. Sistem boost strategis, pemain bisa mengisi meteran boost dengan mengumpulkan koin yang bisa digunakan untuk keuntungan sesaat. Koin itu kami bentuk seperti ini. Ini kesulitan yang dinamis, tantangan dalam game meningkat seiring dengan seberapa baik pemain bermain, menciptakan suasana yang terus menegangkan. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan hasil dari project game kelompok kami. Nah, untuk tampilan depan, yaitu kita dapat memilih play dan exit. Untuk play, kita dapat continue atau melanjutkan games sebelumnya dan new game. Untuk sekarang kita ke new game dulu. Di sini kita memasukkan nama kita langsung saja. 478. Dengan NIM saya 478 ekornya. Nah, di sini tercatat bahwa saya terakhir bermain itu 1747 di saat saya tadi mencoba untuk memainkannya. Nah, untuk tampilan dari visual gamenya berbentuk seperti ini. Pemain mengontrol karakter utama bernama Mr. Allen yang hasil sprite-nya bisa dilihat di tujuan utama di setiap level adalah mencapai zona victory. Nah, tampilan visualnya yaitu di sini ada score, di sini ada sistem boost, di sini juga ada health atau darah yang kita punya, dan di sini ada high score. Selanjutnya kita akan coba untuk bermain. Kita dapat memperoleh skor dengan mengumpulkan diamond-diamond yang ada di game tersebut. Kita sudah mengumpulkan 260 skor. Jika skor ini terus bertambah, maka jika tadi jatuh, maka kita akan kembali ke tempat sebelumnya. Nah, jika kita terkena dari perangkap musuh atau enemy, maka darah kita akan berkurang. Bisa dilihat di tampilan ini, darah kita berkurang. Kita akan coba menamatkan jika bisa gamenya. Oh shit. Nah, di sini kami memberikan 3 kali kesempatan untuk nyawanya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian menu, menu game. Di sini terdapat informasi game, yaitu selamat datang di Victorland, jelajahi atau kota, kalahkan semua musuh, dan kumpulkan semua token untuk menjadi yang terbaik. Untuk kontrolnya, kami menggunakan move-nya itu AWSD, dan spasinya itu jump, dan bisa exit atau pause untuk unpause. ESC pause atau unpause. Nah, untuk suara lagu dalam game itu juga ada sebenarnya. Cuman saya matikan tadi karena mungkin mengganggu voice dari saya. Nah, untuk lagu sendiri ya seperti ini dalam gamenya. Seperti ini. Nah, untuk dalam permainan game. Nah, ada sound untuk lompatnya juga. Untuk musuh juga ada. Nah, itu dia ada soundnya juga tersendiri. Nah, jika kita lose atau kalah, kita akan kembali ke menu tampilan awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari asetnya. Seperti yang terlihat di sepanjang level tersebar token atau koin. Disinilah mekanik inti bekerja. Jika kita sebut saja namanya tadi Mr. Allen mengambil koin, skor akan bertambah dengan meteran speed booster di sebelah kiri layar akan terisi. Namun jika kita membiarkan koin tersebut, objek dari grup enemies akan bergerak untuk mengambilnya. Saat musuh berhasil mengambil koin, ia akan menjadi lebih cepat dan lebih agresif. Selanjutnya, penjelasan konsep teknis yang diterapkan. Deteksi benturan. Untuk mendeteksi interaksi yang saya menggunakan beberapa jenis karakter misalnya menggunakan kapsul collider 2D, karakter 2D, zona seperti John, Victory, dan Tokens untuk menggunakan box collector 2D namun properti is trigger diaktifkan. Ini tokennya seperti ini, dan untuk enemiesnya seperti ini, ada enemy. Animasi dasar, animasi karakter dibuat menggunakan sprite animation 2D. Aset-aset seperti animasi, aset seperti player run, player jump, player net, dan player hard yang ada di folder project disusun dalam spreadsheet dan diolah di Unity. Saya menggunakan animasi controller untuk mengatur transisi antara animasi, misalnya ketika parameter kecepatan di script lebih dari 0, status akan beralih dari player ke player run, konsep blending sederhana, juga diterapkan untuk membuat transisi ini terasa lebih halus. Grafik dasar seluruh objek 2D di dalam game menggunakan komponen sprite dan
renderer untuk menampilkan grafisnya. Tekstur yang digunakan adalah aset-aset pixel art yang sudah saya siapkan. Ada asar, musuh menggunakan finite atau maksimum sederhana yang memiliki tiga status utama: patroli, bergerak ke kiri dan ke kanan pada platformnya, mengajar pemain jika pemain masuk dalam jangkauan deteksi, mencari koin, status baru di mana AI akan memprioritaskan bergerak ke arah token terdekat untuk berevolusi. Prioritas antara mengajar pemain atau mencari koin menjadi inti dari kecerdasan AI. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang skor. Di sini ada bagian skornya. High score bagian sini juga. Di sini juga saya mendapatkan beberapa icon. Ini ikonnya. Enemies-nya itu banyak. Canvas score. Canvas score. Ini adalah komponen teks UI yang ditambahkan angka skor saat ini dan skor tertinggi. Selanjutnya, um, proses produksi dan evaluasi. Dalam proses produksinya, saya memulai dengan membuat dokumen desain sederhana untuk memetakan core loop dan fitur evolusi musuh. Pengelolaan aset di Unity saya organisasi ke dalam folder-folder seperti animation, audio, script, dan spread agar proyek-proyek tetap rapi. Saya juga melakukan beberapa sesi playtest informal. Salah satu masalah awal yang ditemukan adalah musuh menjadi terlalu cepat dan terasa tidak adil. Solusinya saya menerapkan sistem ambang batas atau threshold, di mana kecepatan musuh hanya meningkat setelah pemain mencapai skor tertentu, memberi waktu bagi pemain untuk beradaptasi. Selanjutnya, apa pembelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari proyek ini? Eh, saya dapat pembelajaran yaitu untuk membuat suatu game itu prosesnya tidak instan, apalagi hanya memasukkan data saja bisa memakan waktu sesuai yang sangat mungkin sangat lama. Dan dari proyek vektor ini adalah bagaimana sebuah mekanik inti dalam hal musuh berevolusi dapat secara fundamental mengubah dinamika sebuah genre dan menciptakan pengalaman yang unik dan menegangkan. Selanjutnya, apa rencana Anda selanjutnya untuk game ini? Ya, kami juga mengambil game ini, mungkin game ini sudah banyak, ya. Saya tidak berharap banyak juga dari game ini. Rencana saya mungkin yaitu eh, bisa lebih mengembangkan dalam proyek game yang 3D jika saya bisa mampu. Dan pasti akan mampu, semoga. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya Kristiano, pamit undur diri. Terima kasih.